Si paling perdana. Perselingkuhan pengusaha muda Putra Siregar dengan karyawannya bernama Fadila dibongkar oleh sang istri Septietri Opani alias Septi Siregar. Septia juga mengunggah video syur selingkuh suaminya yang berdurasi 13 detik. Dalam unggahan yang diperlihatkan Septia di Instagram pribadinya, terlihat sang selingkuhan mengenakan baju seksi berwarna biru. Septi juga merasa sebagai istri, ia kerap tidak diperdulikan oleh sang suami. Selamat pagi Indonesia dan selamat bergabung dalam DNP in the Morning untuk edisi hari ini 9 Juli 2025. Beragam informasi yang faktual dan terkini telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Kevin Manoy. Ratusan rumah di 3 kecamatan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat direndam banjir. Ribuan warga mengungsi. Informasi selengkapnya bersama saya, Andi Kariski Ransyah di DNP in the Morning. Seorang diplomat ditemukan tewas dengan kepala terlilit lakban di Indekos di Jakarta Pusat. Hotman Paris pertanyakan Enggar Tias Tolukita tidak jadi tersangka impor gula. Kita buka dengan informasi dari Jakarta Pusat. Seorang diplomat Kementerian Luar Negeri berinisial ADP 39 tahun ditemukan meninggal dunia di sebuah indekos di Jakarta Pusat dengan kondisi kepala terlilit lakban. Adapun korban ditemukan pada Selasa pagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat oleh penjaga kos. Menurut keterangan Kapolsek Menteng Kompol Reza Rahandi, korban berasal dari Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian dan belum dapat disimpulkan. Komisi 3 DPR RI mengungkapkan alasan dibalik revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP adalah untuk mengatasi ketidakadilan dengan menyoroti kasus Nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyatakan, kasus Nenek Minah menjadi contoh konkret bahwa KUHAP yang berlaku saat ini belum sepenuhnya melindungi warga negara dan dianggap sudah usang karena belum diperbarui sejak tahun 1981. Revisi KUHAP bertujuan untuk memperkuat peran advokat dan memastikan aparat penegak hukum bekerja lebih profesional dalam menangani kasus serupa di masa depan. Komisi 3 DPR RI akan memulai pembahasan RUU KUHAP dengan pemerintah setelah menerima masukan dari berbagai pihak termasuk mahasiswa dan advokat dengan tujuan memperbarui sistem hukum pidana di Indonesia. Pengacara yang merupakan kuasa hukum Tony Wijaya Hotman Paris Hutapea mempertanyakan mengapa mantan Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus impor gula meskipun diduga melakukan tindakan serupa dengan Tom Lembong. Hotman berpendapat bahwa Enggar melakukan kegiatan impor gula berdasarkan pasal 28 Keputusan Menteri Perdagangan nomor 117, sama seperti yang dilakukan oleh Tom Lembong yang telah menjadi terdakwa. Dalam kasus ini, Tom Lembong diduga merugikan negara hingga 578 miliar rupiah bersama pihak lain. Sementara Enggar juga disebut dalam dakwaan terkait persetujuan impor gula kepada perusahaan swasta. 9 perusahaan gula swasta dan beberapa direktur perusahaan terlibat dalam kasus ini, yang melibatkan izin impor gula tanpa koordinasi dan persetujuan perpanjangan izin operasi pasar gula. Sebuah ledakan tabung gas terjadi di apartemen City Park, Cengkareng Timur, Jakarta Barat pada Selasa 8 Juli 2025. Ledakan tersebut mengakibatkan 1 orang luka-luka serta beberapa ruangan dan barang mengalami kerusakan parah. Menurut Kanit Reskrim Polsek Cengkareng AKP Parman Gultom, ledakan diduga berasal dari tabung gas seorang penghuni apartemen yang sedang memasak. Sumber ledakan berasal dari kompor gas yang bocor saat digunakan untuk memasak, yang kemudian menimbulkan bunyi.
Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti ledakan tersebut. Banjir menerjang 3 kecamatan di Kabupaten Bogor pada Senin 7 Juli 2025 malam lalu. Tidak ada korban jiwa dalam bencana tersebut, hanya saja ribuan warga terdampak banjir. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Muhammad Adam mengatakan, berdasarkan data sementara ada 3 kecamatan terdampak banjir, yakni Kelapa Nunggal, Cilengsi, dan Jonggol. Banjir disebabkan karena hujan deras dengan intensitas yang tinggi dan durasi yang cukup lama, sehingga menyebabkan debit air Kali Cibarengkok di Kelapa Nunggal dan Kali Cikarang di Cilengsi meluap kemudian banjir. Di Kecamatan Kelapa Nunggal, banjir merendam 1.530 rumah warga. Dari jumlah tersebut terdapat 834 kepala keluarga atau KK dengan 4.651 jiwa terdampak banjir. Ketinggian air di lokasi tersebut sudah berangsur surut. Sementara di Cilengsi, banjir merendam 50 rumah warga. Dari jumlah tersebut, 170 jiwa terdampak banjir. Jika kembali terjadi hujan deras dalam waktu cukup lama, dikhawatirkan akan terdampak banjir kembali dan butuh penanganan lebih lanjut dari pihak terkait. Sekitar pukul 2 pagi, air pun juga telah berangsur surut dengan ketinggian sekitar 30 hingga 50 cm. Sementara di Jonggol, banjir merendam Jalan Raya Jonggol Cilengsi. Bahkan air sempat masuk ke Rumah Sakit Permata Jonggol dan ketinggian sekitar 20 cm. Sekitar pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat juga, air berangsur surut baik di Rumah Sakit Permata Jonggol maupun Jalan Raya Jonggol Cilengsi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andika Rizky Rahansyah melaporkan untuk DP Integrated News. Sebanyak 23 desa yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami dampak banjir akibat curah hujan tinggi dan luapan sungai. Ketinggian banjir bervariasi antara 30 cm hingga 1 meter yang menyebabkan ribuan warga mengungsi. Beberapa desa yang terdampak banjir meliputi Sukamekar, Kedung Pengawas, Satria Jaya, Karang Raharja, dan lainnya. BPBD Kabupaten Bekasi mencatat lebih dari 11.000 jiwa dari lebih dari 2.000 kepala keluarga terkena dampak banjir, dengan 1.800 lebih jiwa mengungsi di beberapa lokasi. Petugas gabungan dari BPBD, TNI Polri, Basarnas, dan relawan telah melakukan evakuasi, penyaluran bantuan logistik, serta memberikan imbauan kepada warga. Bantuan logistik yang diberikan mencakup makanan siap saji, pompa air, obat-obatan, tikar, selimut, air bersih, dan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan mendesak para korban banjir. Ryan Arkandika, atau yang akrab disapa Dika, seorang penari cilik pacu jalur dinobatkan sebagai Duta Pariwisata Riau oleh Gubernur Abdul Wahid sebagai bentuk apresiasi atas perannya dalam mempromosikan budaya daerah. Yang dikenal sebagai Onjay, menari dengan lincah di atas perahu jalur yang berguncang dan aksinya viral di media sosial, menarik perhatian publik dan pemerintah daerah. Gubernur Wahid memberikan beasiswa pendidikan kepada Dika sebagai bentuk dukungan dan berharap langkah ini dapat menginspirasi anak-anak lain untuk melestarikan budaya lokal. Kisah Dika menunjukkan bahwa tradisi dan teknologi dapat berjalan seiring, serta semangatnya menari di atas perahu menjadi simbol bahwa budaya hidup, berkembang, dan berpotensi mendunia. Bambang Susanto, pemilik dan pembina klub Pacific Cesar Surabaya, meraih IBL Legacy Award 2025 sebagai pengakuan atas dedikasi dan kontribusinya dalam mengembangkan basket Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada tokoh yang memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan basket nasional, dengan Bambang Susanto atau dikenal sebagai Sufuk yang telah menjaga keberlangsungan Pacific Cesar selama lebih dari 5 dekade. Perjalanan Bambang Susanto di Pacific Cesar dimulai sebagai pemain, kemudian beralih ke manajemen, menjadikannya tokoh sentral dalam perjalanan klub, serta memastikan regenerasi pemain basket dari Surabaya. Adapun Pacific Cesar didirikan pada tahun 1968 dan menjadi klub profesional pada 2011 di bawah kepemimpinan Bambang Susanto, yang juga membangun Gor Pacific Cesar pada tahun 1997 sebagai markas utama klub. Klub ini juga dikenal sebagai penghasil pemain berkualitas seperti Indra Muhammad, Widianta Putra Teja, dan Nuke Saputra, serta terus membuka peluang bagi talenta muda untuk berkembang.
Dalam format IBL modern, Pacific Cesar tetap eksis dengan dukungan penggemar dan pembinaan akar rumput yang kuat, meskipun bukan tim papan atas. Klub ini tetap menjadi benteng penting dalam pembinaan bola basket nasional. Itu tadi berita-berita yang faktual dan terkini yang dapat kami hadirkan dalam DNP in the Morning untuk edisi 9 Juli 2025. Tetap dengarkan kami setiap Senin hingga Jumat di platform podcast kesayangan Anda, serta kanal YouTube DNP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Kevin Manoy pamit undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia, dan selamat beraktivitas.